Sahabat-sahabat, banyak di antara kita yang memiliki semangat untuk menanam durian. Namun, kadang semangat itu tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk mengenal tentang pohon durian, terutama mengenal tentang bagaimana memilih bibit yang tepat. Nah, bukan bermaksud saya menggurui, karena saya sendiri belajar dari alam, dan oleh karena itu saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Di kawasan ini ada sekitar 100.000 bibit durian dari berbagai jenis. Di sini ada blackthorn, ada musangking, ada matahari, ada petro, ada bawor, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya yang dikembangkan di tempat ini. Nah, bagaimana cara kita mengenal dan bisa memilih bibit yang tepat agar nanti tidak kecewa di kemudian hari ketika kita sudah menanam? Maka yang pertama, kenali dulu, ini seperti ini. Nah, sellingnya ini batang bawahnya. Ini kenali dulu batang bawahnya, dari mana bijinya. Ini penting sekali karena batang bawah ini menentukan bagaimana akar ini nanti bekerja untuk cari makan. Bukan hanya bagaimana akar ini kuat dan bisa bekerja mencari makan dengan baik, tapi juga akar ini bagaimana tahan terhadap lahan kering maupun basah. Yang kedua, batang bawah ini, terutama akarnya ini, bagaimana tahan terhadap serangan hama maupun penyakit, terutama busuk akar itu yang paling ditakuti dan dikhawatirkan oleh kita akan mengembangkan tanaman durian. Sahabat-sahabat, kalau sudah kita mengenal dan tahu dari mana asal-usul sellingnya atau batang bawahnya ini tadi, maka kita juga harus mengenal batang atasnya. Kita tinggal milih batang atasnya. Batang atasnya atau interestnya itu kita tinggal pilih apa yang kita suka sesuai dengan tanah di mana kita tanam. Nah, kita harus sesuaikan dengan MPDL-nya. Di mana tanah kita berada, kita harus sesuaikan dengan MPDL-nya. Nah, misalnya kita mau nanam durian blackthorn. Ini kebetulan di depan saya ini durian blackthorn dan ada musangking. Kalau blackthorn bisa tumbuh dan berbuah optimal itu pada MPDL 200 sampai 500. Tapi ada sahabat-sahabat yang sudah melakukan, termasuk saya dan sahabat saya, ada yang menanam blackthorn justru di bawah 50 MPDL, tapi dengan perlakuan khusus. Nah, kalau musangking ini beda lagi. Musangking itu membutuhkan tempat yang paling bagus, paling cocok adalah di atas 200 MPDL sampai 700 itu bagus kalau untuk musangking. Jadi kalau kita mau tanam durian, kita harus mengenal dulu bibitnya. Yang kedua, kita harus mengenal karakter dari tanaman durian ini, kira-kira dia bisa hidup tumbuh berkembang di MPDL berapa. Setelah itu baru kita harus juga mengenal bagaimana cara memperlakukannya. Untuk bisa memperlakukannya tentu kita harus bisa berkomunikasi baik dengan tanaman durian ini, karena sebenarnya tanaman durian ini bisa berkomunikasi loh dengan kita. Misalnya dia lagi imunnya turun, akan kelihatan dari aura batang dan daunnya. Misalnya dia sudah mulai kena serangan hama dan penyakit, bisa kita lihat dari performa batang dan daunnya. Dan misalnya tanaman ini butuh nutrisi, juga bisa kita lihat dari aura batang dan daunnya. Nah, kawan-kawan, menanam durian itu sesungguhnya bukan kita berlomba untuk bagaimana agar cepat tumbuh, besar, dan berbuah, tapi bagaimana kita berlomba untuk sabar, mengenal, bisa merawatnya dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik dengan tanaman ini, sehingga ketika kita merawatnya, merawat dengan cara yang tepat, dan insya Allah kalau kita merawatnya dengan cara yang tepat, maka hasilnya akan optimal. Salam sehat dan bahagia selalu.